Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Fitri Widyasari. Saya dari Prodi Manajemen kelas 4 A5. NIM saya 1920102003004. Di sini saya akan menerangkan materi tentang manajemen sumber daya manusia dalam perspektif Islam. Untuk tugas mata kuliah Manajemen dalam Perspektif Islam, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Islam merupakan sumber nilai dalam organisasi. Islam memandang MSDM sebagai bagian inti organisasi yang berhubungan dengan perilaku pekerja seperti hubungan antara satu dengan yang lain, pengembangan diri, dan yang lebih penting lagi adalah Islam membangun budaya organisasi melalui perilaku pekerja. Prinsip-prinsip MSDM. Yang pertama, perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen dan seleksi. Kedua, kompensasi dan manfaat. Ketiga, evaluasi kinerja. Keempat, pengembangan sumber daya manusia, dan yang kelima adalah pengembangan karir. Manusia dalam perspektif Islam. Manusia merupakan makhluk yang memiliki kemampuan istimewa dan menempati kedudukan tertinggi di antara makhluk lainnya, yakni menjadi khalifah Allah di muka bumi. Manajemen sumber daya manusia yang ada dalam Islam adalah semua sumber daya yang dimanfaatkan untuk ibadah kepada Allah, bukan untuk yang lainnya. Dengan adanya rasa menerima amanah darinya, maka kemampuan yang dimiliki akan ditingkatkan dan dilakukan dalam rangka menjalankan amanah yang diemban. Manajemen menurut pandangan Islam merupakan manajemen yang adil, artinya adil dalam memimpin dan tidak menindas bawahannya, serta tidak merugikan perusahaan. Bentuk penindasan ini seperti tidak memberikan hak bawahan dan memaksa bawahan untuk bekerja melebihi ketentuan. Manajemen Islam harus didasari dengan nilai-nilai dan etika Islam yang berlaku universal tanpa mengenal ras dan agama. Agama Islam sebagai agama yang sempurna atau kafah, di mana telah memberikan ketentuan-ketentuan bagi umat manusia dalam melakukan aktivitasnya di dunia, termasuk dalam bidang perekonomian. Pengelolaan sumber daya dalam Islam ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua, manusia adalah khalifatul fil ardi, yaitu wakil Allah di bumi yang bertugas memakmurkan bumi. Sumber daya manusia yang tidak disertai dengan kesetiaan kepada nilai-nilai keagamaan hanya akan membawa manusia ke arah pengejaran kenikmatan duniawi atau hedonisme belaka. Sistem ekonomi Islam dalam menerapkan manajemen SDM mendasarkan pada keselarasan atau keseimbangan yang dapat dilakukan di antara kebutuhan material dan etika manusia, di mana sistem ekonomi Islam tidak melupakan ciri pokok kemajuan manusia yang bergantung kepada sejauh mana lancarnya koordinasi dan keharmonisan di antara aspek moral dan material dalam kehidupan manusia. Proses dan sistem manajemen yang diterapkan oleh Rasulullah bersifat tidak mengikat bagi para pemimpin dan umat setelahnya. Persoalan hidup terus berkembang dan berubah searah dengan putaran waktu dan perbedaan tempat yang dituntut oleh syariat Islam, dengan para pemimpin dan umatnya harus berpegang teguh pada asas manfaat dan maslahah, serta tidak menyia-nyiakan ketentuan nas syari. Sesungguhnya Rasulullah dalam kapasitasnya adalah sebagai pemimpin dan imam yang berusaha memberikan metode, tata cara atau solusi bagi kemaslahatan hidup umatnya, dan yang dipandangnya relevan dengan kondisi zaman yang ada. Bahkan terkadang Rasulullah bermusyawarah dan meminta pendapat dari para sahabat atas persoalan yang tidak ada ketentuan wahyunya. Manajemen dalam Islam bersandar pada hasil itijad pemimpin dan umatnya, dengan catatan ia tidak boleh bertentangan dengan konsep dasar dan prinsip hukum utama yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Sunnah, serta tidak bertolak belakang dengan rincian hukum syarat yang telah dimaklumi. Sekian dari saya atas pembahasan tersebut. Bila ada kata yang salah mohon maaf, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.